wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana Rohmania. Saya dari kelas AE Akuntansi R2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas dirancang untuk melihat bagaimana suatu aktivitas dan proses dilaksanakan dan hasil yang diperolehnya. Pengukuran kinerja aktivitas juga dirancang untuk mengungkapkan apakah dilaksanakan improvement atau tidak berkelanjutan terhadap aktivitas untuk menghasilkan nilai bagi konsumen. Alangkah baiknya juga pengukuran kinerja aktivitas menerapkan activity based management atau yang disebut juga aktivitas basic management. Adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengukuran kinerja. Untuk memotivasi karyawan agar dapat pencapaian sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Agar tujuan berjalan dengan lancar, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama ada mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, yaitu yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan, menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada menyediakan sarana pembelajaran pegawai, yaitu tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar perubahan perilaku, sikap, keterampilan, dan pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk hasil yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ada memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Yang dimaksud adalah untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan keadaan di mana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berprestasi lagi. Yang keempat, memotivasi pegawai. Misalnya seperti pegawai yang berkinerja tinggi, dia akan mendapatkan sebuah penghargaan. Entah itu bonus akhir tahun, entah itu tiket liburan, atau semacamnya. Yang terakhir ada menciptakan akuntabilitas publik. Yang dimaksud adalah penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas tersebut. Ada beberapa syarat yang harus kita ketahui tentang pengukuran kinerja, yaitu ada syarat kuantitatif maupun kualitatif yang harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap kegiatan sampai selesai. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, ada spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, ada dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome maupun manfaat, dampak, serta prosesnya. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Dan yang terakhir, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Ada beberapa indikator dalam pengukuran kerja. Yang pertama, indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada indikator kinerja atau output, keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, ada indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu hasil yang segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran pada kegiatan jangka panjang.
Yang keempat, indikator kinerja benefit atau yang bermanfaat, yaitu sesuatu yang bermanfaat yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kelima, ada indikator kinerja impact atau dampak yang berpengaruh langsung terhadap timbulnya baik positif maupun negatifnya pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model sistem pengukuran kinerja, yaitu ada dua. Yang pertama ada balance scorecard atau BSC, yaitu kerangka kerja yang menggunakan 4 perspektif. Misalnya ada finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan dengan titik awal strategi sebagai dasar perancang SPK. Yang kedua, ada Sustainability Balance Scorecard atau SBSD, yaitu memperlihatkan hubungan kausal antar kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan tersebut. Ada beberapa proses pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Yang kedua, ada penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Yang keempat, pelaporan hasil-hasil secara formal. Sedikit, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.